Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel. Saya dari jurusan Teknik Informatika Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara menghitung rumus gravitasi Newton. Apa itu yang dimaksud dengan hukum gravitasi Newton? Sebelum kita mulai belajar menghitung dengan menggunakan rumus gravitasi Newton, kita perlu tahu terlebih dahulu sebelumnya. Apa itu yang dimaksud dengan gravitasi Newton? Teman-teman, sejarah penemuan gravitasi pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan dan matematikawan asal Inggris yang merupakan tokoh puncak revolusi ilmiah pada abad ke-17, yaitu Sir Isaac Newton. Namun, apakah kalian tahu bahwa sejarah dari penemuan gravitasi pertama kali oleh Newton ternyata lumayan menarik loh? Menurut sejarah, saat itu Newton sedang berada di kebunnya dan tanpa sengaja ia melihat sebuah apel terjatuh ke tanah tepat di depan matanya. Sehingga hal ini menimbulkan rasa penasaran dan keingintahuannya dari kepalanya. Mengapa apel tersebut selalu jatuh lurus ke bawah dan tidak ke arah lain? Dari fenomena apel tersebut yang memicu rasa ingin tahunya menjadi semakin dalam. Pertanyaan tersebut memicu pemikiran mendalam yang kemudian membawa Newton pada pemahaman tentang gaya tarik-menarik antara benda-benda di alam semesta. Ia menyadari bahwa gaya yang menyebabkan apel terjatuh adalah gaya yang sama yang menjaga bulan tetap berada pada orbitnya untuk mengelilingi bumi. Dan setelah melakukan penelitian cukup panjang, Newton berhasil merumuskan sebuah format perumusan yang dapat digunakan untuk menghitung hukum gravitasi universal, yaitu F sama dengan G M1 dikali dengan M2 per R pangkat 2. Dengan keterangan F adalah gaya gravitasi, G adalah konstan gravitasi universal, M1 dan M2 adalah massa kedua benda, sedangkan R adalah jarak antara pusat massa kedua benda dengan satuan meter. Nah, sekarang mari kita perhatikan ilustrasi yang akan saya perlihatkan berikut. Nah, seperti yang bisa kalian lihat dari ilustrasi di sini, seperti yang terlihat dari ilustrasi tersebut, dapat dilihat sebuah kotak yang terjatuh secara lurus ke arah bawah dari ketinggian. Dan kotak yang terjatuh tersebut memiliki sebuah massa benda yang cukup berat atau tinggi. Sedangkan tiang tersebut kita umpamakan memiliki ketinggian yang cukup tinggi dari permukaan yang datar. Sedangkan jarak antara benda dari atas untuk menuju ke bawah cukup jauh atau sama dengan ketinggian tiang tersebut. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Dari ilustrasi yang bisa kalian lihat di sini, itu adalah dua buah kotak yang memiliki massa benda yang sama, dan kedua kotak tersebut akan terjatuh secara bersamaan ke bawah. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kedua kotak tersebut memiliki massa benda yang sama, sehingga kedua kotak tersebut akan terjatuh ke bawah secara bersamaan. Nah, bagaimana contoh kasusnya apabila kedua kotak tersebut memiliki massa benda yang berbeda? Jika kedua kotak tersebut memiliki sebuah massa benda yang berbeda, maka akan terdapat perbedaan kecepatan jatuh dari kedua kotak tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya.